Halo pemirsa, sahabat Eljon, kita kembali lagi bersama saya Bagas, masih dalam program Indonesia Business Forum. Dengan topik yang sama, The Power of Self-Motivation, dan kita masih terhubung juga dengan Bapak Benny Cuaca, yang merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity dan Performance Mentoring, selaku narasumber kita hari ini. Halo Pak Benny. Halo Bro Bagas, Pak Eljon. Oke Pak Benny, masih terhubung ya Pak, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai topik kita hari ini, Pak. Sebelumnya Pak Benny telah membahas mengenai mindset ya, Pak ya, dan menjadi true fighter. Dari segmen kali ini kita akan membahas mengenai the power of introspection ya, Pak ya, introspeksi diri ini, Pak. Oke, Pak Benny ya. Nah, mungkin Pak Benny, mindset apa sih Pak yang harus dimiliki agar kita dapat melakukan introspeksi diri ini, Pak? Oke, Bro Bagas, sahabat Eljon, thank you. Kita masuk ke pembahasan introspeksi diri. Nah, di sini hati-hati, Bro Bagas, sahabat Eljon. Ada dua pernyataan yang seakan-akan mirip antara introspeksi diri dengan menyalahkan diri sendiri, Bro. Oke, nah ada orang ngomong, introspeksi diri itu kan sama juga dengan menyalahkan diri sendiri gitu loh. Nanti saya akan jelaskan secara bertahap ya. Ini bukan dua hal yang sama, dua hal yang saling bertolak belakang malah. Oke, introspeksi diri dulu, Bro. Introspeksi diri itu gini loh, Bro. Setiap kali kita harus punya mindset itu, saya masih kurang, saya akan improve. Saya yang salah, saya minta maaf. Jadi itu dulu, tanamkan dulu tuh, Bro. Jadi setiap kali jika ada terjadi perbedaan atau apapun lah jenisnya dalam kita punya kegiatan sehari-hari, yang kita tanamkan itu adalah gini, oke, memang saya masih kurang, saya yang salah, saya minta maaf. Udah, stop sampai situ dulu deh. Jadi jangan pernah tunjuk keadaan yang salah, orang lain yang salah, semua yang salah, terus kita yang paling benar. Nah, itu soal kacau tuh, Bro. Nah, Pak, apabila kita menyalahkan diri sendiri pada introspeksi diri itu bagaimana nantinya, Pak? Nah, maka tadi saya ngomong di awal adalah apa, Bro? Bahwa antara introspeksi diri dengan menyalahkan diri sendiri itu kayaknya mirip, tapi sebenarnya beda. Mirip. Benar ya, Bro ya? Kayak mirip kan ya? Nah, iya, kayaknya mirip, Pak. Lihat, Bro ya, kalau menyalahkan diri sendiri, iyalah, pantesanlah gua kalah, pantesan gua nggak menang, pantesan nggak apa, iyalah gua kan lebih jelek, lebih bodoh, gua kan nggak pinter, gua kan nggak disayang Tuhan, gua gini loh. Ya, menyalahkan diri sendiri, hasilnya adalah kita semakin terperosok dalam lubang negatifnya pikiran kita sendiri. Oke, kalau introspeksi diri, oke, kali ini gua nggak berhasil. Kira-kira supaya besok ini gue ikut lagi, gue kembali datang lagi, supaya gue bisa menang, apa yang harus gue improve? Oke, koreksi jadi ya Pak ya? Iya. Dari kesalahan tadi ya, justru kita mencari apa yang harus diperbaiki dari kesalahan itu tadi ya Pak ya, bukannya menyalahkan dari kesalahan kita sendiri ya Pak. Betul, Bro. Itu bedanya ya Pak. Apa yang harus kita improve tadi menjadi pembeda antara menyalahkan diri sendiri dengan introspeksi diri. Nah, coba kita simulasi, Bro Bagas. Ini sangat simpel sekali kalau kita simulasi, langsung mengena nih. Bro Bagas mau jadi aktor negatif, aktor positifnya atau aktor yang negatifnya? Pilih positifnya, dulu. Pak. Oke, good. Oke. Bro Bagas aktor positif, saya aktor negatifnya ya. Oke ya, kita simulasi. Kita simulasi sekarang. Oke ya, karena saya terpaksa mensimulasikan per aktor negatif, kita mulai ya Bro ya, saya izin dulu ya. Oke. Bro Bagas, lihat ya, semua gara-gara Bro semuanya kacau. Bro itu nggak benar dari sisi A, B, C, D, E. Nah, makanya Bro itu harus berubah, harus gini, harus lebih belajar lagi, lebih ini lagi. Oke. Sekarang pada saat Bro saya gituin, apa sekarang respon yang harus Bro ambil? Oke, mungkin saya mendengarkan apa yang dikatakan dia, namun tidak menjadi down, menyalahkan diri sendiri ya Pak Benny ya, namun memperbaikinya. Nah, betul Pak. Lihat ya Bro ya, lihat ya kata kunci. Bro Bagas sudah pas dan sudah mantap poin apanya, sudah bisa sudah bisa ya, betul-betul Bro Bagas ini seorang positive thinking saya lihat nih. Jadi gini Bro. Oke. Pada saat 5 tadi yang saya tuduh ke Bro Bagas A, B, C, D, E tadi kan ya. Bro Bagas cerna dulu. Bro Bagas cuma ngomong ke saya, jawabannya cuma satu. Oke deh, kalau gitu coba deh gue introspeksi diri gue minta maaf ya. Nah, itu dulu yang kita ucapkan. Gue akan coba dulu introspeksi diri gue akan minta maaf ya.
gue akan introspeksi diri gue minta maaf sama lu. Ya, oke. Nah, setelah itu dilakukan bro, dari 5 tadi, kita merenung aja sebentar. Nomor 1, kira-kira ini ini cuma kekesalan hatinya Pak Beni doang. Nomor 2, sama. 3, ya juga 4. Yang kelima, kayaknya memang gue masih kurang di sini deh, yang kelima nih. Gue improve deh, poin kelima nih. Nah, jadi yang 4 tadi, yang nggak bagus tadi, udah dibuang. Dibuang, nggak usah diapa-apain, udah dibuang aja. Yang 5 tadi yang bagus, mungkin kan cara penyampaiannya saya tadi itu yang tidak tepat, negatif kan bro, tapi kontennya yang kelima tadi itu memang benar untuk membangun Bro Bagas, untuk membangun. Tapi ke cara penyampaian saya itu bersifat negatif. Nah udah ada yang nomor 5 aja Bro Bagas ambil, lalu improve. Nah, kalau itu Bro Bagas lakukan secara terus-menerus setiap hari, kira-kira levelan Bro Bagas itu naik kelas nggak sekarang? Naik kelas, saya yakin. Nah, sedangkan saya yang selalu nunjuk-nunjuk orang itu, kira-kira saya semakin naik kelas atau turun kelas? Sepertinya turun kelas ya Pak Beni? Kenapa turun kelas? Karena kita sama-sama misal di kelas 1, ya, sama-sama di kelas 1. Tapi karena saya selalu tunjuk-tunjuk bro, dan bro selalu improve. Sayanya nggak naik-naik. Oke. Nah, justru saya naik ya Pak ya? Nah, itulah yang saya maksud tadi dengan cara bro, the power of introspeksi diri. Udah, kita ngomong aja dengan santai orang. Orang salahkan kita. Oh jangan kita respon. Oh dasar jealous lu nggak iri. Nggak usah, nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Memang kalau kita menang argumen sama mereka, kita dapetin apa sih? Nggak dapetin apa-apa. Justru pilihannya berarti kembali ke kita sendiri ya Pak Beni ya, jatuhnya ya. Kita mau terpuruk dengan omongan orang atau bangkit karena omongan orang itu ya Pak Beni ya? Betul. Oke. Betul sekali bro. Jadi poinnya itu adalah, oh enggak Pak Beni, kita harus lawan Pak. Kenapa kita harus lawan? Contoh lagi, saya masuk yang kedua lagi bro ya. Ini contoh simpel lagi, saya masuk kedua lagi. Kita bicara lagi mengenai introspeksi diri lagi, yang kedua lagi ya. Oke. Tapi sekali ini kita harus, kita adalah dua sahabat ya bro, dua sahabat. Oke. Bro kembali lagi, bro mau main sebagai aktor positif atau negatif? Saya positif saja, biar Pak Beni aja yang marahin saya. Saya nggak bisa acting. Nanti saya agak kualat Pak Beni. Lawan orang tua gitu ya bro ya. Jadi saya positif saja. Oke. Nah oke, sekarang kita dua sahabat lagi jalan. Bro Bagas tahu sifat saya itu adalah seorang emosional. Emosi, meledak-ledak, ya, marah-marah, segala macam. Bro Bagas tahu saya seperti itu. Nah, oke. Lihat ya Bro Bagas, kita berdua lagi jalan. Tiba-tiba Bro Bagas melakukan kesalahan kecil. Enggak fatal sebenarnya, kecil banget. Tapi karena dasar emosi saya itu suka meledak, marah-marah. Langsung saya marah bro di depan umum. Kamu buat kacau gini semuanya. Nah, respon Bro Bagas kalau sudah di depan umum kayak gitu, ya, kita nggak usah merespon kembali dengan negatif, nggak usah. Bawa slow aja. Bawa slow, terus setelah itu kita duduk bro. Kita duduk sama dia, Bro Bagas duduk sama saya sudah mulai tenang-tenang, sudah mulai ketawa-ketawa, Bro Bagas cuma ngomong, tadi ini Pak Beni tadi kan seharusnya gini, ya kan, harusnya kan poinnya di sini. Nah, baru kita masuk di timing yang tepat. Jadi jangan langsung dihantam kayak gini. Nah, di sini poin yang ingin saya sampaikan adalah gini, bro. Antara orang yang ingin kita antara emosional dia yang tidak bagus dengan niat dia yang sudah tidak bagus itu dua hal yang berbeda ya, bro. Kalau orang sudah punya niat nggak bagus sama kita nggak usah berteman, jauhin aja bro. Tapi kalau memang emosinya, mungkin dia kena sakit darah tinggi, ya kan, atau kolesterol segala macam, sehingga emosi meledak-ledak, ya sudah, nggak ada masalah. Kita bisa memaklumi dia, karena niatnya adalah positif. Nah, bagaimana kita bisa merespon seluruh keadaan ini bro, kalau kita sendiri bersifat tidak pernah mau introspeksi diri? Nggak akan bertumbuh kita. Berarti tidak boleh, nanti akan jadi mental ya Pak ya, kalau satunya keras kita lawan dengan kekerasan juga, yang ada semakin buyar ya Pak ya. Berarti harus ada satu kutub yang berbeda, yang tidak berlawanan jatuhnya ya Pak Beni ya. Betul Bro Bagas. Sekarang coba saya sekarang mohon izin sebagai host. Coba menurut Bro Bagas, sekarang apa beda antara introspeksi diri dengan menyalahkan diri sendiri? Yuk, apa bedanya? Oke, kalau menyalahkan diri sendiri jatuhnya kita terpuruk ya Pak Beni, ketika orang menyalahkan kita, menghina-hina kita, mungkin dengan kesalahan kita malah
mengambil sisi negatifnya, kita dengarkan apa yang benar-benar yang disampaikannya dan tidak mau berimprove. Sedangkan introspeksi diri mungkin ketika orang mengatakan yang jelek tentang kita atau mungkin memang pekerjaan kita jelek, kita mendengarkan dan meminta maaf, namun kita mengkoreksinya. Kita bangkit dari hal-hal jelek itu. Betul Kak Pak Beni? Ending dari satu soal lagi terakhir. Baru saya jawab betul atau salah ya. Oke, siap. Ending dari introspeksi diri akan membuat kita naik kelas atau turun kelas. Naik kelas. Nah, kalau kita sudah tahu goalnya kita akan naik kelas, ya udah kita lakukan aja mulai dari sekarang gitu loh, bro. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang introspeksi diri itu sangat penting ya Pak Beni, dapat kita sampaikan juga ya. Dan saya rasa berbeda kalau kita mengerti apa itu introspeksi diri dengan menyalahkan diri sendiri ya Pak Beni ya. Walaupun agak sedikit sama, namun jika kita memahami introspeksi diri sebenarnya itu akan berbeda ya Pak Beni ya, di mana kita mempunyai goal untuk naik kelas terus seperti yang telah disampaikan dan disimulasikan oleh Pak Beni tadi, sahabat Eljon. Nah Pak Beni, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai topik kita hari ini ya Pak Beni ya, di segmen berikutnya. Oke, nah sahabat Eljon, luar biasa sekali sudah kita simak sama-sama perbincangan saya dengan Pak Beni mengenai self motivasi yang tentunya semoga dapat membantu kita dalam recovery di bisnis kita saat ini di era new normal. Sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Ada Tirek makan pepaya, jangan lupa like ya.